번 자리 염혜선 라이트백 어택 매달리면서 푸싱으로 갑니다. 조금 낮은 걸 자, 임지훈 선수가 조금 눈치를 챘어야 되는데요. 자, 아쉽네요. Jungkwanjang Red Sparks berhasil meraih kemenangan penting di putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah menaklukkan GS Chalters dengan skor telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Kemenangan ini menjadi momen kebangkitan bagi tim asuhan Ko Hae-jin setelah kekalahan mengejutkan dari AIP Pers. Megawati Hangestri kembali menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 16 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 48,3%. Selain itu, middle blocker Jung Ho-yang menyumbang 10 poin dengan persentase serangan 61,5%. Sementara pemain muda Jeon Da-bin tampil impresif dengan mencetak 9 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 69,2%. Kepercayaan Ko Hae-jin terhadap Jeon Da-bin terbukti tepat, terutama setelah ia didapuk sebagai MVP pertandingan menggantikan peran Vanja Bukilic yang absen. Di sisi lain, GS Chalters mengandalkan pemain asing mereka yang menjadi top skor pertandingan dengan 25 poin. Namun, kontribusinya belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan, terutama karena pemain lain hanya mampu mencetak poin di bawah 10. Namun, di balik kemenangan ini, fans voli Korea menyoroti masalah terbesar yang dihadapi Red Sparks. Menariknya, mereka tidak menganggap Pink Speeders atau Hyundai Hillstatte sebagai lawan terberat Red Sparks, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam tim sendiri. Para penggemar menyoroti tingginya jumlah boomsil atau kesalahan sendiri yang sering dilakukan para pemain Red Sparks, seperti servis gagal, smash yang nyangkut di net, atau umpan yang tidak akurat. Salah satu fans bahkan berkomentar, jika Megawati dan Bukilic banyak melakukan boomsil, Red Sparks tidak akan pernah menang Velik. Tak hanya itu, strategi pelatih dalam pergantian pemain juga mendapat kritik dari fans. Meskipun receive tim ini sudah buruk, mereka malah memasukkan Lee Seonu bukannya Pyo Sung-ju, ungkap seorang penggemar. Bahkan, beberapa fans meminta Jung Ho-yang untuk pindah ke tim lain musim depan. Megawati sendiri mendapat pujian atas konsistensinya. Tetapi fans juga mencatat bahwa pada momen krusial, serangannya kerap terbaca lawan dan mudah diblok. Megawati benar-benar bagus dan konsisten, tapi di saat-saat penting, serangannya bisa gagal atau malah melakukan service error, ujar seorang fans. Terlepas dari berbagai kritik, kemenangan ini membawa Red Sparks naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 58 poin, menggeser Hyundai Hillstatte yang kini berada di posisi ketiga dengan 57 poin. Sementara itu, Incheon Hongkook Live Pink Speeders masih mendominasi puncak klasemen dengan 73 poin dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci posisi mereka sebagai pemimpin klasemen. Dengan sisa pertandingan yang semakin menegangkan, Red Sparks perlu mengatasi kelemahan internal mereka jika ingin terus bersaing dalam perburuan gelar Velik musim ini. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menghadapi kenyataan pahit setelah meraih kemenangan atas GS Chalters pada putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu memang sukses menang meyakinkan dengan skor 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, namun kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami Vanja Bukilic. Pemain andalan Red Sparks asal Serbia itu mengalami cedera saat set pertama ketika timnya tertinggal 7-9 dari GS Chalters. Setelah insiden tersebut, Bukilic terpaksa meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Jeon Da-bin, yang kemudian tampil cukup baik untuk membantu Red Sparks mengamankan kemenangan. Namun, kondisi cedera Bukilic kini menjadi perhatian utama tim. Sehari setelah pertandingan, media Korea Selatan My Daily mengungkapkan bahwa pergelangan kaki Bukilic masih mengalami pembengkakan, membuatnya belum bisa menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang ofisial Red Sparks mengatakan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami Bukilic. Pergelangan kakinya masih bengkak. Tidak mudah untuk menjalani tes di akhir pekan ini, ujar ofisial tersebut dalam wawancara telepon dengan media. Bukilic dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit pada Senin pagi, 24 Februari 2025, untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Hasil pemeriksaan ini baru akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan awal, kemungkinan besar Bukilic mengalami cedera ligamen dan bukan patah tulang. Namun, pihak tim belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini. Jika benar cedera ligamen, pemulihannya bisa memakan waktu yang tidak sebentar, yang tentunya akan menjadi pukulan telak bagi Red Sparks. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, menyadari bahwa cedera Bukilic bisa berdampak pada stabilitas tim di papan atas klasemen. Saat ini, Red Sparks masih bertahan di posisi kedua, bersaing ketat dengan Incheon Hongkook Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstatte. Dalam wawancara usai pertandingan,
Ko Hye-ji menyebut bahwa kehilangan Bukilic belum terlalu terasa pada laga melawan GS Chalters, namun kedepannya bisa menjadi tantangan besar bagi tim. Saya pikir para pemain tampil bagus karena mereka tetap aktif, tetapi kami masih harus menunggu dan melihat lebih lanjut karena ini adalah cedera pergelangan kaki, ujar Ko Hye-ji dilansir dari The Spike. Jika Bukilic harus absen dalam waktu lama, maka beban serangan Red Sparks kemungkinan besar akan bertumpu lebih banyak pada Megawati Hangestri. Pemain asal Indonesia itu sudah menjadi salah satu pencetak poin terbanyak di V-League musim ini. Namun kehilangan Bukilic bisa membuat lawan lebih mudah mengantisipasi strategi Red Sparks. Kini, seluruh tim dan para penggemar Red Sparks hanya bisa berharap hasil pemeriksaan Bukilic tidak menunjukkan cedera yang serius, agar ia bisa segera kembali memperkuat tim di sisa musim ini. Daejeon Jugwonjang Red Sparks sukses meraih kemenangan meyakinkan atas GS Chalters dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Pada pertandingan yang digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu 22 Februari, Red Sparks menang dengan skor telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Namun, kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Red Sparks harus kehilangan salah satu pemain andalan mereka, Vanja Bukilic, yang mengalami cedera di awal set pertama. Bukilic mengalami cedera saat kedudukan 7-9 setelah mendarat dengan kurang sempurna usai melakukan blok. Pemain asal Serbia itu terlihat kesakitan dan langsung ditarik keluar untuk menjalani perawatan. Sebagai gantinya, pelatih Ko Hye-jin memasukkan pemain muda Jeon Da-bin. Masuknya Da-bin justru memberikan dampak positif bagi Red Sparks. Variasi serangan tim semakin meningkat, sementara tingkat kesalahan atau beomsil berkurang secara signifikan. Da-bin tampil impresif dengan menyumbangkan 9 poin, mencatat tingkat keberhasilan serangan sebesar 69%, serta efisiensi serangan mencapai 54%. Performa cemerlang itu membuatnya terpilih sebagai Player of the Game, POT, di laga ini. Setelah kehilangan Bukilic, Red Sparks tetap tampil solid. Mereka berhasil merebut set pertama dengan skor 25-23. Pada set kedua, Megawati Hangestri dan rekan-rekannya langsung tancap gas. Red Sparks sempat unggul jauh sebelum GS Chalters mulai mengejar ketertinggalan. Namun, Red Sparks tetap mampu menjaga keunggulan dan kembali menang dengan skor 25-23. Di set ketiga, Red Sparks semakin mendominasi. Mereka unggul cepat 12-4 dan terus menekan hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan telak 25-12. Tambahan 3 poin dari kemenangan ini membawa Red Sparks naik ke posisi kedua klasemen Liga Voli Korea 2024-2025. Mereka kini mengoleksi 58 poin dan berhasil menggusur Hyundai Hillstatte dari peringkat kedua. Dengan performa yang semakin solid, Red Sparks semakin siap menghadapi putaran berikutnya, meski masih harus menunggu perkembangan cedera Vanja Bukilic. Red Sparks harus menelan kekalahan mengejutkan dari iPapers dalam lanjutan V-League 2024-2025. Bermain di Papers Gymnasium, Gwangju, Rabu 19 Februari, Megawati Hangestri dan kawan-kawan tumbang dengan skor telak 0-3. Hasil ini menjadi pukulan bagi Red Sparks yang sebelumnya sedang dalam tren positif dengan 3 kemenangan beruntun. Kekalahan ini juga menggagalkan ambisi mereka untuk menyalip Hyundai Hillstatte di peringkat kedua klasemen. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri yang menjadi ujung tombak Red Sparks gagal menunjukkan performa terbaiknya. Serangan Megatron kerap dimentahkan oleh blok kuat dari pemain iPapers, terutama sang kapten, Park Jeng-ah. Megawati hanya mampu mencetak 12 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 30,56%. Bahkan, 9 kali serangannya berhasil diblok oleh pemain iPapers. Sementara itu, rekan setimnya, Vanja Bukilic, juga tampil kurang maksimal dengan hanya mengemas 14 poin. Bagi iPapers, kemenangan ini sangat berarti. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka berhasil mencatatkan 10 kemenangan dalam semusim dan mengumpulkan 30 poin. Kini, mereka menyamai perolehan poin Expressway High Pass di peringkat kelima. Kapten iPapers, Park Jeng-ah, menjadi pahlawan kemenangan timnya. Pemain termahal Korea itu mencetak 19 poin, termasuk 7 blok. Menariknya, 6 dari 7 blok sukses yang ia lakukan terjadi saat menghentikan spike dari Megawati Hangestri. Park Jeng-ah mengungkapkan bahwa kemenangan ini tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan timnya. Mereka menganalisis pola permainan Megawati dan berlatih keras untuk mengantisipasi serangannya. Kami banyak berlatih untuk menghadapi Megawati, terutama dalam mengantisipasi serangan lurusnya. Saya pikir itu berjalan dengan baik, ujar Park Jeng-ah dikutip dari Sports Chosun. Dengan hasil ini,
Red Sparks harus segera bangkit untuk menjaga peluang mereka di papan atas klasemen. Sementara itu, iPepper semakin percaya diri setelah meraih kemenangan bersejarah di musim ini.